awal film, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Bright. Dia merupakan seorang wanita karir yang sangat sukses di bisnisnya. Selain sukses di perusahaan, dia juga adalah seorang penulis buku yang sangat terkenal. Karena tidak percaya dengan cinta, dia juga menuliskan buku kalau cinta itu hanya omong kosong. Saat mereka sedang rapat di perusahaan, CEO dari perusahaan tersebut berkata kalau dia akan memberhentikan beberapa karyawan karena perusahaannya sedang berinvestasi pada perusahaan dari Amerika. Dan tentu saja, hal itu membuat seluruh karyawan di kantor itu menjadi khawatir karena takut dipecat. Tapi Bright tidak merasa khawatir karena dia adalah orang penting di perusahaan itu. Kemudian scene berpindah. Bright yang sedang menghadiri acara pernikahan temannya, di sana dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Ken. Ken sebelumnya tinggal di luar negeri, namun sekarang sedang pulang untuk menghadiri acara pernikahan temannya juga. Seperti acara pernikahan pada umumnya, mereka pun sedang berebut bunga lemparan dari pengantin. Dan yang menang akan mendapatkan ramalan gratis dari seorang kakek yang terkenal bisa membaca ramalan seseorang. Dan ternyata setelah bunga dilempar, Bright yang mendapatkan bunga itu. Kakek peramal itu langsung berkata, kalau dalam perjalanan cinta Bright, memang ada seorang pria yang akan menjadi pasangan hidupnya. Namun hal itu semakin lama semakin memudar, karena perasaan benci yang ditinggalkan Bright kepada seluruh mantan pacarnya dulu, yang seolah hal itu membuat kutukan yang membuat cintanya semakin menjauh. Perasaan benci tersebut harus dihilangkan dengan cara memperbaiki hubungan dengan para mantannya. Kalau tidak, Bright akan kehilangan kebahagiaannya seumur hidup. Ken yang berada di sana juga mendengar ramalan kakek itu. Setelah ramalan itu, tiba-tiba dunia karir Bright juga perlahan runtuh. Pada saat berada di kantornya, ternyata orang yang dipecat oleh CEO di perusahaan tempatnya bekerja adalah Bright. Karena gajinya terlalu tinggi, perusahaan memutuskan untuk memecatnya seorang daripada mengorbankan beberapa karyawan penting lainnya. Di sisi lain, Bright tampak tidak fokus pada saat diwawancarai juri untuk memenangkan nominasi penghargaan untuk penulis. Kemudian scene berpindah. Saat sedang berjalan di taman, Bright yang tampak begitu frustasi, kemudian dia bertemu kembali dengan Ken. Tetapi bukannya menghibur, Ken malah mengungkit masalah ramalan beberapa waktu yang lalu, serta menakut-nakutinya soal kebahagiaannya. Bright akan memperbaiki hubungannya dengan mantannya, dimulai dari hubungannya yang pertama. Ia sempat berpacaran saat masa kecilnya di pinggir kota dulu, yang bernama Jack. Karena sudah lama tidak pergi ke sana, Bright hampir lupa jalan di kota itu. Tetapi dia masih ingat rumah seorang bibi yang dulu sering membelikannya permen. Bright bertanya kepada bibi itu, di manakah Jack sekarang, yaitu mantan pertamanya. Bibi itu mengatakan, kalau sekarang Jack selalu mampir ke depan sekolah saat bel sudah berbunyi. Ternyata sekarang Jack sudah dianggap sombong oleh orang-orang di sana. Dia juga mendapatkan warisan dari neneknya, yaitu berupa kos-kosan. Jack yang melihat Bright, dia mulai teringat kembali, di mana dia yang sering dibully oleh teman sekolahnya dulu. Pada saat dia dihajar oleh teman-temannya, Bright yang membantunya. Sejak saat itu, mereka pun menjadi teman akrab, kemanapun mereka pergi selalu bersama. Pada suatu hari, Bright dan ibunya akan pindah ke kota lain. Sebelum pergi, Bright memberikan sebuah mainan dan berjanji akan kembali lagi untuk Jack. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Di masa sekarang, Jack kemudian mengajak Bright untuk makan malam di kafe. Melihat Bright yang menggunakan baju seksi, Jack berpikir kalau Bright ingin bersamanya kembali. Dia punya rencana akan membuat Bright mabuk dengan cara terus memberinya bir. Setelah selesai makan malam, Jack mengantar Bright pulang dengan motornya. Pada saat di jalan yang sepi, Jack berpura-pura kalau motornya mogok. Dia kemudian mencoba menggoda Bright. Karena Jack sudah kelewat batas, Bright menjadi kesal. Kemudian dia memukul Jack, dan setelah itu dia pergi dari sana. Scene pun berpindah di sebuah klub. Bright kemudian menemui mantan pacarnya yang kedua. Dia merupakan seorang homoseksual yang bernama Paul. Dari SMP, dia memang suka bermain basket, dan saat itulah Bright terpesona melihatnya. Hubungan mereka tidak bertahan lama, karena Paul tiba-tiba mengetahui salah satu rahasia dari Bright. Selanjutnya Bright menemui mantan pacarnya yang ketiga yang bernama Tun. Dia merupakan seorang musisi vokal yang sering bermain di kafe. Bright yang ingin masuk ke bar, tiba-tiba dia melihat Tun yang sedang bertengkar dengan seseorang. Dan ternyata itu adalah anaknya sendiri yang bernama Ellie. Tun bercerai dengan istrinya saat Ellie masih kecil.
Tun tidak sengaja menghamili wanita lain, dan terpaksa dia harus bertanggung jawab dan memutuskan hubungannya dengan Bright. Hubungan Tun dengan Ellie tidak terlalu baik, karena Ellie merasa ayahnya tidak memperdulikannya. Dia juga merasa kalau ayahnya terpaksa membesarkannya. Pada saat Bright sedang mengobrol dengan temannya di bar, temannya yang bernama Win tiba-tiba menantang Ken untuk ikut pergi bersama Bright, dengan tujuan siapa tahu mereka bisa jadian. Awalnya, Ken dan Bright saling menolak, namun setelah ditantang oleh temannya, mereka pun memutuskan untuk pergi bersama. Dan tak lama kemudian, muncul lagi seorang pria yang bernama Ken juga. Dia merupakan seorang playboy yang sering gonta-ganti pasangan. Karena di sini ada dua Ken, kita panggil saja dia dengan Ken Playboy. Di sini, Ken Playboy sedang mencintai seorang wanita yang bernama Mail. Dia merupakan seorang wanita elegan, dan ayahnya juga memiliki bisnis yang besar. Di sini Bright bukan ingin membantu mantannya, malah dia akan memberinya pelajaran. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang memegang dupa. Pria itu bernama Ti. Keluarga Ti sangat berpegang teguh pada tradisi Cina, terutama neneknya yang masih memegang seluruh keputusan keluarga. Bahkan hubungan Ti juga sudah dijodohkan dengan seseorang keturunan dari Cina. Karena alasan itulah membuat hubungan Bright dan Ti dulu tidak bertahan lama, dan mereka memutuskan untuk berpisah saja. Tetapi kini Ti memiliki seorang pacar baru yang bernama Min. Bright kemudian memperbaiki satu persatu hubungannya dengan semua mantannya. Dimulai dari mantannya yang pertama, di sini Jack sedang dikejar-kejar dan ingin digebukin oleh warga karena Jack terus menaiki biaya sewa kosan. Seluruh warga memarahinya, hingga akhirnya Jack terjatuh. Pada saat akan dipukuli oleh warga, tiba-tiba Bright datang dan memohon kepada warga agar tidak memukulinya. Jack yang melihat Bright malah semakin marah karena dirinya yang tidak menepati janji dulu. Sekarang Jack bukan hanya ingin menaiki biaya kos tersebut, melainkan akan menjualnya. Di malam hari, Bright menceritakan kepada Ken seluruh kisah masa kecilnya bersama Jack. Dia juga menunjukkan mainan yang masih ia simpan sampai sekarang. Keesokan harinya, Bright memohon kepada semua warga agar memberinya waktu untuk membujuk Jack untuk tidak menjual kosan tersebut. Bright kemudian pergi menemui Jack sambil membawa mainan waktu mereka kecil dulu. Dan setelah itu, mereka pergi jalan-jalan ke kota sambil mengenang seluruh masa kecil mereka. Sampai akhirnya, Jack mengingat janjinya dulu yang berkata kalau ia akan membuat kota kecil itu menjadi makmur. Bright memohon agar Jack tidak menjual kosan itu. Jack pun mengatakan kalau ia akan memikirkannya. Di sisi lain, Pal yang tadinya homoseksual juga dibawa ke terapi hipnotis. Di sana Pal menceritakan kembali sakit hati terdalamnya, yang ternyata adalah ketika dia berpacaran dengan Bright. Katanya waktu itu Bright terpaksa berkencan dengan Pal karena dia ditantang oleh temannya. Salah satu teman Pal memberitahu hal itu, dan tentu saja hal itu membuatnya sangat sakit hati. Sejak saat itu, setiap dia bertemu dengan Bright, Pal selalu menganggap kalau Bright itu adalah seorang penipu. Scene pun berpindah. Ti yang sedang mengobrol dengan Bright, dia menceritakan kalau minggu depan neneknya akan mengadakan pertemuan keluarga dengan keluarga pengantin, dan tepat di hari ulang tahun Min. Sedangkan Min tidak mengetahui hal itu. Setelah itu, Bright berusaha menjelaskan kepada neneknya sambil memperlihatkan video Ti yang sangat bahagia. Bright mengatakan kalau Ti sangat mencintai Min dan selama bersama dirinya dia selalu bahagia. Nenek Ti juga berkata kalau dia tidak pernah melihat Ti sebahagia ini. Singkat cerita, hari pertemuan dua keluarga pun tiba. Di sana, mereka mulai membahas pernikahan Ti dengan jodohnya. Tetapi di tengah acara, Ti kali ini memberanikan dirinya untuk menentang perjodohan tersebut. Sehingga, pihak pengantin pun marah dan memaki keluarga mereka. Dan tak lama setelah itu, Ti memperkenalkan Min kepada keluarganya dan bersikeras menikahinya apapun yang terjadi. Sedangkan nenek Ti yang sudah melihat video sebelumnya akhirnya memberikan mereka izin. Karena sudah mendapat izin dari keluarganya, Ti langsung melamar Min di depan semua orang di sana. Dan tentu saja, Min menerima lamaran tersebut. Bright kemudian melanjutkan untuk menyelesaikan masalah dengan Ken Playboy. Di sini, Bright bukannya ingin membantunya, melainkan ingin menghancurkan hidupnya. Ia pun menyuruh temannya untuk menggodanya, dengan tujuan agar Bright bisa membawa Mail melihat semua itu. Mail yang sedang melihatnya sedang berdansa dengan wanita lain, membuat Mail marah dan kemudian pergi dari sana. Bright senang karena semuanya sesuai dengan rencana. Keesokan harinya, Ken Playboy yang sedang berada di kapal malah bertekad ingin melamar Mail.
Karena kejadian semalam, Mail tentu saja menolak lamaran itu. Bright yang sedang ke tempat tersebut berusaha memperbaiki kesalahpahaman itu. Dia mengatakan kalau semua itu sengaja dia lakukan. Mail yang mendengar hal itu membuatnya marah dan langsung menampar Bright berkali-kali. Hingga akhirnya mereka hampir terjatuh ke laut. Tetapi pada akhirnya, Ken Playboy dan Ken berusaha menolong mereka, tapi malah mereka yang terjatuh ke laut. Di saat itu juga, Ken Playboy kembali melamar Mail, dan tentu saja Mail menerimanya. Bright yang berhasil menolong satu persatu mantannya merasa sangat bahagia. Saat sedang berjalan bersama Ken, ia bertanya kenapa Ken kerja di luar negeri. Di sini Ken sebenarnya ingin memberitahu kalau dalam waktu dekat ia ditugaskan kembali untuk bekerja di luar negeri. Namun Ken tidak mengatakannya dan lebih memilih untuk membahas topik lain. Pada saat mereka sedang berada di bandara, Bright memberitahu Ken kalau kini Jack berubah pikiran. Dia tidak jadi menjual kosannya itu, dan sekarang malah membantu perekonomian warga di sana dengan cara membuat pasar. Singkat cerita, Bright dan Ken kemudian sampai di tempat Tun. Orang-orang di sana sedang mencari Ellie yang tampaknya hilang. Bright kemudian menemui semua teman-teman Ellie yang sering bermain dengannya. Mereka mengatakan kalau Ellie sedang pergi ke pesta teman Rusianya. Setelah itu mereka langsung bergegas pergi mencari Ellie, dan ternyata benar Ellie sedang bermain di sana. Tun langsung masuk. Di sini, Ellie mengungkapkan kegelisahannya kepada ayahnya, yang menganggap kalau ayahnya itu hanya membesarkannya secara terpaksa. Tapi hal tersebut tentunya dibantah oleh Tun. Dia malah berkata bahwa Ellie itu adalah hal yang terpenting dalam hidupnya, namun Tun takut tidak bisa membesarkannya dengan baik. Tun kemudian meminta maaf, dan sejak itu mereka berbaikan, dan Tun berjanji akan lebih sering lagi meluangkan waktu untuk Ellie. Akhirnya, Bright sudah membantu seluruh mantannya. Sebelum Bright pergi, Tun menyanyikan lagu untuknya, dan di akhir lagu, Ken langsung mengambil mic dan langsung menyanyikan lagu tersebut. Ken kemudian merubah lirik lagu dengan mengartikan kalau dia mencintai Bright. Singkat cerita, perusahaan Bright sebelumnya mulai stabil dan tiba-tiba Bright dipanggil oleh CEO perusahaan yang dimaksud untuk mengangkatnya sebagai CEO baru. Tapi sebelum menjadi CEO, Bright disuruh untuk pergi ke Amerika selama 2 tahun agar bisa bekerja lebih baik dengan orang-orang di sana. Saat sedang makan bersama, Bright menceritakan hal tersebut kepada Ken. Dia sangat senang karena Ken dulunya juga bekerja di Amerika dan tempat mereka tidak terlalu jauh. Tapi saat itu Ken berkata bahwa ia sudah ditugaskan ke Cina di salah satu cabang baru di sana. Hal itu membuat Bright seperti kehilangan harapan. Pada saat mereka sedang berjalan di taman, Ken menceritakan kembali kalau mereka sebenarnya sering bertemu waktu SMA. Namun mereka tidak sempat berbicara. Ken selalu memantaunya dari kejauhan dan beberapa kali ingin menyapanya, tapi dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Pada saat Bright sedang menangis karena diputusin oleh Tun, Ken kemudian memberikan sebuah foto senyuman Bright dan akhirnya membuatnya tersenyum. Sampai akhirnya takdir pun mempertemukannya kembali dengan Bright pada saat ia pertama kali kembali pulang ke Thailand. Malam itu, Ken memutuskan untuk kembali percaya kepada takdir dan bertekad untuk mengejar Bright. Tapi Bright masih sedikit ragu dengan perasaannya. Dan saat itu juga, dia mengatakan bahwa sepertinya cintanya bukan untuk Ken. Dan setelah itu, dia pun pergi. Pada saat di rumah, Bright terus memikirkan Ken dan melihat fotonya. Kini semua mantan Bright sudah memiliki pasangannya masing-masing, dan semuanya tampak bahagia. Disinilah Bright semakin bingung antara memilih Ken atau karirnya. Di sisi lain, saat sedang menghadiri public speaking pada bukunya yang berjudul Wanita Jalang, Bright tidak bisa mengatakan pasangan tidak penting dalam hidup wanita, karena dia sudah merasakannya. Saat itu juga, Bright baru menyadari kalau dirinya yang selalu bahagia ketika bersama Ken saat melakukan perjalanan bersama. Dan setelah itu, Bright langsung menelpon Ken dan menyusulnya ke bandara. Di sana, Ken ternyata juga sedang menunggu Bright dan lebih memilih berhenti dari pekerjaannya. Bright juga melepaskan pekerjaannya di Amerika, dan akhirnya mereka berdua pun menjadi pengangguran. Tapi yang terpenting, mereka bisa hidup bahagia bersama. Film pun berakhir.